Ternyata surat itu satu, tidak ada kop suratnya. Kemudian yang kedua, tidak ada yang bertanda tangan. Sehingga hakim menanyakan keabsahannya. Oh iya benar, nggak ada ya? Ya. Kenapa Pak nggak pakai itu? Ini kan institusi resmi badan publik ya, harusnya kan merespon surat harus pakai surat resmi yang kemudian entah di scan, entah di itu baru direspon ya. Ini bahkan tidak ditandatangani loh. Ini kalau kita mau bilang ini sah dari UGM, mana yang membuktikan ini sah dari UGM? Nggak ada tanda tangan, tidak ada kop lembaga UGM, ya nggak ada. Kalau informasi dari pengelola PPID ini seperti itu? Ya nggak bisa Pak, Bapak kan sekelas UGM itu merespon permohonan informasi harusnya resmi, karena kan surat juga dikirimkan resmi ya. Jadi cara menjawab surat ya tetap harus pakai kop UGM seperti ini. Nyatanya ketika menjawab keberatan bisa tuh pakai kop, pakai tanda tangan tuh. Mohon izin Bu. Pengunjung tolong tenang ya. Karena yang tanda tangan di situ adalah kewenangannya rektor sehingga menggunakan kop UGM. Iya kan PPID-nya kan juga di SK kan ya. Jadi sebenarnya punya kewenangan untuk juga menandatangani surat ya. Nggak, ini gini nih. Ini kalau surat begini, bisa nggak ini dinyatakan surat resmi? Kalau by emailnya resmi UGM? Bukan soal by email, persoalannya surat ini kan dikirim ke lembaga gitu loh. Maka ketika itu respon dari lembaga, dia harus pakai kop surat lembaga dan harus ditandatangani. Ini kan tidak ditandatangani nih. Gitu loh. Jadi ibaratnya di PPID itu siapa aja bisa merespon begitu loh. Kan nggak bisa dong. Kan ada di situ ada ditunjuk yang bertanggung jawab. Ini sekarang kalau surat gini nih siapa yang bertanggung jawab nih? Nggak bisa kan? Nggak ada yang nanda tangan loh surat ini. Gitu loh. Hanya ditulis pejabat pengelola informasi dan dokumentasi PPID kan banyak. Bukan hanya satu orang. Ya kan? Ini jadi catatan ya buat UGM ya. Surat resmi harus direspon dengan resmi. Nggak bisa sembarangan. Hey, video tadi persidangan permasalahan yang menyangkut ijazah Pak Jokowi. Baru saja hari ini 17 November 2025 ada bukti keterangan dari UGM yang diberikan oleh kuasa hukumnya Pak Jokowi ke ketua pengadilan atau hakim. Ternyata surat itu satu, tidak ada kop suratnya. Kemudian yang kedua, tidak ada yang bertanda tangan. Sehingga hakim menanyakan keabsahannya. UGM itu adalah institusi resmi, universitas yang punya nama di negara kita ini. Mestinya adalah mengeluarkan surat, apalagi ini surat keterangan yang urusannya dengan kejaksaan dan pengadilan. Mestinya kop surat UGM itu mestinya harus ada. Yang dipertontonkan tadi nggak ada kop suratnya. Kemudian yang kedua, yang lebih parah, tidak ada yang bertanda tangan. Artinya bisa saja surat itu bukan UGM yang membuat. Ya. Kalau kelas UGM, sekelas UGM mestinya ada yang menandatangani. Kalau tidak ada yang bertanda tangan, artinya itu tidak ada yang bertanggung jawab. Tidak ada yang bertanggung jawab. Dan mestinya kalau tidak ada yang bertanggung jawab, ya itu nggak bisa dipakai untuk alat bukti. Ya, alat bukti. Ya mestinya ini pihak dari pengacara yang menggugat atau pihak lawan itu mestinya mempermasalahkan. Bahkan UGM pun bisa mempertanyakan
atau mempermasalahkan surat keterangan itu. Oke. Jadi ini harus menjadi pengalaman. Yang namanya alat bukti, surat keterangan yang digunakan untuk alat bukti di pengadilan harus betul-betul resmi, ada yang bertanggung jawab, ada kopi surat, ada yang menandatangani. Itu. Ini menambah bingungnya masyarakat. Sebetulnya seperti apa ini yang terjadi? Apakah ijazahnya Pak Jokowi benar apa yang dikatakan responden yang lain? Apakah sesuai apa yang dikatakan Pak Jokowi ini benar? Mungkin salah satu surat keterangan tadi hanya salah satu keteledoran pengacara aja. Cek. Kita tunggu endingnya seperti apa sampai ada keputusan inkrah. Masyarakat nggak usah bingung, nggak usah heboh, diam di rumah, yang kerja tetap bekerja, yang usaha tetap usaha, jalan terus sambil menunggu berita-berita yang valid. Wassalam.